Salam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Dalam kehidupan kita seringkali kita merasa ingin menunda-nunda segala sesuatu. Kita selalu berpikir bahwa masih ada hari esok, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Dan kita selalu berpikir masih ada kesempatan. Cara berpikir kita yang memikirkan bahwa masih ada hari esok, masih ada kesempatan kedua, masih ada waktu lagi untuk kita menyelesaikannya. Ini membuat kita merasa dalam kondisi nyaman, aman, dan kita selalu berasa berpikir bahwa kan bisa nanti. Di dalam kita mengarungi kehidupan kita, di mana kehidupan kita sebagai lautannya, dan kita sebagai sebuah kapal yang harus berlabuh. Karena sebuah kapal tidak mungkin dia berlayar terus-menerus tanpa dia berhenti untuk berlabuh. Ketika dia mendapati sebuah pelabuhan yang baik dan yang benar, lalu sebuah kapal ini tidak mau berlabuh, dia berpikir nanti saja, masih ada hari esok, masih ada kesempatan lain. Dia menunda untuk berlabuh. Padahal kondisinya, kapalnya dalam kondisi kemungkinan besar sudah capek sekali dan mungkin ada yang rapuh, ada yang harus diperbaiki, harus ada yang disetel ulang, harus ada yang dicek ulang kembali semuanya. Menunda untuk berlabuh membuatkan dia terus berada di tengah lautan kehidupan yang terombang-ambing dengan gelombang yang tidak menentu. Terkadang gelombang begitu besar, terkadang kecil. Terkadang ada angin badai, terkadang tidak ada angin. Dalam gelombang tersebut, di dalam tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu, sebuah kapal kalau tidak pernah mengambil keputusan untuk berlabuh dan dia berpikir menunda, dia akan menghadapi bahaya. Bahayanya, dia akan menjauh dari pelabuhan yang baik dan benar yang sedang dia lihat itu. Kan dia berpikir masih ada pelabuhan kedua, mungkin jauh lebih baik. Ada pelabuhan ketiga yang mungkin jauh lagi lebih baik dari sebelumnya. Dia berpikir nanti saja. Dia akan menjauh dari pelabuhan yang baik dan yang benar. Lalu, kalau dia menunda, otomatis ketika ada angin badai, ketika ada gelombang yang begitu besar, kapal kita akan terseret menjauh dari pelabuhan. Dan bahkan kita akan terus terombang-ambingkan dan kita lupa, kita bisa tenggelam di sana dan kita bisa terhanyut dan terhilang di lautan yang begitu ganas. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara dan saya merasa masih muda, masih banyak waktu untuk kita berlabuh di pelabuhan yang baik dan benar. Mungkin kita berpikir tidak perlulah kita berdoa siang malam menghampiri Tuhan. Tidak perlulah kita berbicara mengenai kebenaran. Tidak perlulah kita datang kepada Tuhan dan merubah hidup kita, merubah karakter kita. Karena kita berpikir masih ada kesempatan hari esok. Ketika kita berpikir seperti itu, kita melupakan satu hal. Berapa lama kita bisa hidup dalam dunia ini, saudara? 70-90 tahun, itu pun kalau kuat. Ketika kita menunda, kita lupa bahwa kematian dalam hidup kita sesuatu hal yang pasti yang tidak pernah bisa kita hindari. Ketika kita menunda untuk berlabuh, meletakkan kehidupan kita, melabuhkan hati kita kepada Bapa di surga. Kita membiarkan hidup kita terombang-ambing dan terseret keluar dan menjauh dari kebenaran. Terseret jauh dari pelabuhan yang baik dan yang benar. Karena kita berpikir masih ada waktu. Tetapi dengan cara berpikir seperti itulah, kita membiarkan diri kita tenggelam di dalam gelombang yang begitu ganas, yang begitu dahsyat. Suatu efek yang sangat-sangat dahsyat di dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah pikirkan. Seperti seorang bapak, di mana ketika dia dari muda, dia bersekolah, dia berpikir selalu masih ada kesempatan. Dia berkelahi dengan temannya, dia berpikir, ya nggak perlulah minta maaf, kan masih ada besok. Buat apa sekarang saya minta maaf? Temannya, ya sudah nggak apa-apa. Ketika dia kuliah, dia juga punya teman-teman yang baru. Ada masalah, dia berpikir, ya masih ada hari esok. Bahkan lebih parah lagi ketika kuliah. Kita seringkali menunda membuat tugas. Tugas kuliah kita lupa dan kita selalu tunda dalam membuatnya. Kita berpikir masih ada hari esok. Tetapi apa yang kita dapati?
Ketika menjelang hari hanya, yang ada kita tidak pernah bisa menyelesaikannya. Harus saudara ketahui, ketika kita menunda segala sesuatu, berarti kita sedang membawa kehidupan kita kepada pilihan untuk gagal, kepada pilihan untuk tenggelam dalam kehancuran. Ketika kita menunda, otomatis kita mau menikmati yang ada saat ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, seperti Bapak yang tadi, hingga dia punya seorang istri, dia sibuk dengan pekerjaannya, dia ingin karir cepat naik, cepat berhasil. Dia tidak pernah ingat hari-hari istimewa bersama dengan istrinya. Dia hanya menyibukkan diri di kantor. Dia pun juga lupa dengan anak-anaknya, sampai tidak ada waktu kedekatan dengan anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya mengambil keputusan, ya tidak perlu lagi dekat-dekat dengan orang tuanya. Saudara, hingga suatu hari istrinya ini mengalami kecelakaan tabrak lari. Dan si bapak ini sedang rapat. Dia pun menunda dan dia berpikir masih ada nanti kesempatan. Sampai dia datang menemui istrinya. Ketika saat itu istrinya sedang akan dijemput oleh kematian. Dan dia tidak sempat menyatakan bahwa aku cinta padamu. Istrinya telah dipanggil pulang. Dia sangat terpukul. Dia sangat sedih. Dia sangat kecewa. Dia berusaha menghibur dirinya, tapi dia tidak bisa. Lalu dia berusaha menghibur dirinya dengan mendekatkan diri kepada anak-anaknya. Tetapi yang terjadi, anak-anaknya sudah mengambil keputusan tidak perlu dekat-dekat dengan bapaknya. Karena bapaknya juga gak pernah peduli sama dia. Anak-anaknya berusaha bagaimana menghindarkan dirinya, dan mereka punya rumah tangga masing-masing. Sehingga akhirnya seorang bapak ini menjadi sendirian dan benar-benar mengalami kesepian dalam hidupnya. Di dalam kesepian itu dia semua melihat dia punya keberhasilan, dia punya uang, dia sudah siapkan untuk merayakan pesta ulang tahun, berjalan-jalan ke luar negeri, kemanapun yang baik-baik. Tetapi semuanya tidak ada. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk tinggal di sebuah panti jompo, dan uang yang dia punya, yang dia dapat keberhasilan ini untuk membiayai dia hidup di panti jompo tersebut. Dia tetap mengalami kesepian, tetap mengalami kesendirian. Tidak ada teman-teman yang menghampiri dia, tidak ada keluarga yang menghampiri dia. Saudara, hingga akhir hidupnya dia baru menyadari, andai saja dia bisa memperbaiki semuanya, andai saja dia dulu tidak menunda-nunda waktu, mungkin akhirnya akan berbeda. Saudara, saat ini kita sering menunda waktu hidup kita. Kita sering menunda bagaimana kita meletakkan hati kita, melabuhkan kepada Tuhan. Sering kita menunda waktu untuk bertobat. Sering kita menunda waktu untuk memperbaiki karakter hidup kita. Kita membawa kehidupan ini untuk terus terombang-ambing dengan gelombang yang begitu dahsyat, yang akhirnya kita bisa terhilang, tenggelam oleh ganasnya lautan. Ketika kita mengambil keputusan untuk menunda, sebenarnya kita mendekatkan diri kita untuk kepada kehancuran dan kegagalan. Sangat besar resikonya ketika kita menunda untuk bertobat, ketika kita menunda untuk merubah karakter kita, ketika kita menunda untuk bersekutu dengan Tuhan. Berarti kita memberikan hidup kita, memberikan kesempatan kepada kehancuran, memberikan kesempatan kepada hidup kita dibawa kepada kebinasaan, karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Justru saat ini jangan tunda-tunda lagi hidup kita. Kita harus mengambil keputusan untuk segera berlabuh, untuk segera merapatkan diri kita kepada Bapa di surga demi kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.